Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat isya berjamaah. I'tikaf dan penantian ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, guru-guru saya yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan baik sekali, tidak kurang sesuatu apapun. Seandainya ada yang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan solusi dan jalan keluarnya. Atau apabila ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di antara ungkapan yang menunjukkan keesaan Allah adalah ahad, bentuk superlatif daripada wahid. Kalau wahid artinya satu, maka ahad yang paling satu. Karena paling satu dirinya tunggal, tak terbagi, tak terdiri atas bagian-bagian, dan karenanya diri Allah tak membutuhkan apapun. Tak perlu makanan, tak perlu tempat, bahkan tak perlu penghargaan. Kenapa manusia diperintahkan untuk mengagungkan Allah dan memperhambakan diri kepadanya? Satu-satunya jawaban yang sudah kita bahas waktu itu pada pertemuan yang lalu adalah untuk membesarkan manusia, untuk mengangkat harkat, derajat dan martabat manusia. Dengan mengagungkan Allah, maka manusia bisa membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Seandainya manusia tidak mau mengagungkan Allah, maka susah sekali kita mencari apa beda manusia dengan miong misalnya, dengan kuda misalnya, dengan bebek. Soal berlari, manusia kalah cepat dengan kuda. Soal mencium dan mengaromai, mengendus, manusia jauh kalah dibandingkan anjing pelacak. Soal terbang di udara, lebih-lebih lagi kalah dengan burung. Soal berenang di air, kalah dengan bebek. Nggak ada yang membuat manusia menang. Maka dengan ibadahlah kita memenangkan kompetisi besar dan global sepanjang usia alam semesta ini. Manusia menjadi yang terdepan. Ini bukan iklan Yamaha. Manusia menjadi yang paling unggul. Manusia menjadi yang paling terhormat. Manusia menjadi yang paling mulia, yang paling agung, karena ia membedakan diri dengan makhluk-makhluk yang sangat banyak, yang sangat beragam itu. Ini jawaban yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, bahwa ketaatan kepada Allah, penyembahan, peribadatan, tunduk, patuh atas perintah-perintah Allah akan membawa kepada kebajikan bagi manusia yang tunduk, yang patuh, yang taat tersebut. Kebaikan-kebaikannya ada yang bersifat jangka pendek dan lebih-lebih bersifat jangka panjang. Yang bersifat jangka pendek itulah yang kita
alami dalam kehidupan keseharian kita. Yang jangka panjang tentu saja di kehidupan di akhirat kelak. Yang kadang-kadang pada saat kita berbicara saat ini, kalau kita berbicara kepada orang-orang yang hidup dewasa ini, di era orang-orang yang telah dipapar didoktrin dengan positivistik, dengan empirisme, positivisme dan segalanya, orang-orang ingin nampak bukti yang nyata. Mana buktinya? Orang baik itu, orang taat itu, orang saleh itu mendapatkan kemenangan dalam segala hal, kesuksesan dalam segala bidang. Mana buktinya? Kan muncul pertanyaan. Buktinya adalah semua orang di muka bumi ini mendambakan kebajikan, mendambakan kesalehan. Begitu ada orang baik di tengah-tengah kita, maka kita pun merasa tenang, merasa senang. Pak Kecil atau warga mendengar info misalnya bahwa ada orang akan menjadi warga baru di kampung ini. Orangnya rajin salat berjamaah, orangnya suka menyumbang, orangnya suka membantu, orangnya ramah dengan semua orang. Semua kita akan senang, semua kita akan gembira. Tapi coba misalnya napi 4 kasus misalnya kan, mau tinggal di tiap masjid, susah reokan li, residivis misalnya, mau tinggal di kampung itu, gelisah kita siang malam berpikiran, ini kajut siap-siap. Kami di kampung kami, nah ini cerita kampung pula nih. Pernah dulu, sudah lama nih, sudah lama sekali, terdengar informasi si A bebas dari LP. Udah susah, udah mulai gelisah kami. Nya Honda bekna tedang luar, silok-silok sepatu yang gagal, putar melaju rumah. Kenapa? Karena orang tidak taat itu ternyata nggak disukai oleh semua orang. Orang taat, orang saleh, orang baik itu disukai oleh semua orang. Oleh karena disukai, maka segera dia mendapatkan balasan. Bukan hanya balasan di akhirat, sejak di dunia. Begitu jumpa orang disapa, begitu jumpa orang dihormati, begitu jumpa orang dihargai. Ada kenduri sedikit, ada tasyakur sedikit, ada ngopi-ngopi, yuk diajak orang-orang baik ini, orang-orang saleh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu tadi, karena orang taat itu segera mendapat balasan. Di antara balasannya adalah penghargaan dan penghormatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi, kalau begitu tauhid mengajarkan kita bahwa Allah Esa, Allah Tunggal, sendiri di dalam segala-galanya, dan Allah mengagungkan dirinya sendiri, tak perlu pengagungan dari manusia. Sekali lagi, kenapa kita harus mengagungkan Allah? Untuk kita, untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Dan ada kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh pikiran dan ucapan, tidak terungkap oleh kata-kata dan narasi apapun ketika ada kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Kebaikan itu akan menyenangkan, kebaikan itu akan menenangkan dan akan menentramkan semua orang. Orang yang berbuat baik itu tenang dia. Orang yang berbuat baik itu enggak gelisah dia. Bapak Ibu sering mungkin menyimak atau mendengar pembahasan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Dipahami oleh para aktivis para penyelenggara majelis zikir, yuk kita berzikir beramai-ramai. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Tidak salah. Tetapi kan kita yakin bahwa tafsiran, bahwa ayat Al-Quran itu kan ditafsirkan oleh para ulama kan. Apa arti bizikrillah di dalam ayat itu? Ditafsirkan oleh ulama.
Kita bisa merujuk kepada banyak sekali sumber-sumber kitab tafsir. Disebutkan di sana, zikir di situ artinya taat kepada Allah. Zikir di situ adalah ibadah kepada Allah. Wa aqimus shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk zikir kepadaku. Jadi zikir yang sekarang udah mulai viral lagi di Masjid Raya, ada malam Senin, ada malam Jumat, udah mulai pakai baliho-baliho lagi dalam rangka 2024 atau 2025 dan seterusnya. Ini sudah mulai ini lagi lah, sudah mulai marak lagi. Saya pun udah diundang-undang juga oleh orang tu. "Ya Ustaz, benar buat zikir kamu segaga, paling kurang berlumah muka," katanya kan. Kayaknya mau direkam oleh YouTube, nanti nampak saya sedang begini-begini. Dulu kami ada sama Ustaz Khalis dulu. Masuk ke Masjid Raya kami catat-catat orang berzikir, difoto lah saya beberapa kali, dipeda buat jamaah, dia kasih nampak. Tengok Ustaz Samsul aja ikut zikir kami. Ya, zikir itu bagus. Zikir yang ramai-ramai yang di Masjid Raya itu bagus. Dengan banyak berzikir daripada imat gitar kan. Greng kan lebih bagus berzikir kan. Bagus zikir itu. Tetapi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu bukan hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha, bukan hanya itu, tetapi juga melaksanakan ibadah, terutama menunaikan salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Mendirikan salat duhur dan bahkan mendirikan salat sampai tengah malam. Mengapa duhur dengan tengah malam yang disebutkan di dalam ayat ini? Duhur itu untuk menunjukkan kemudahan, untuk menunjukkan terbukaan, terang-terangan, untuk menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah menunaikan salat dalam keadaan sedang tenang-tenang, sedang terang benderang, sedang beraktivitas, sedang terbangun. Ila ghasaqil laili, Al-Quran al-Fajri lagi kan, sampai tengah malam, sampai menjelang fajar. Itu ibadah salat yang terbaik. Maka sekali lagi, orang yang beribadah kepada Allah, terutama yang menunaikan salat, dia akan memperoleh kesenangan dan ketenangan. Jadi bukan Allah yang dapat ketenangan di sini, manusia yang dapat. Allah selalu tenang, Allah selalu senang, Allah selalu bahagia. Ada diri Allah itu yang tidak bahagia. Lalu kenapa Allah memberikan azab, siksa? Ya, memberikan azab dan siksa sesuai dengan janjinya bahwa orang baik harus memperoleh kebajikan yang setimpal. Orang yang tak baik harus memperoleh siksaan yang setimpal juga, yang sebanding juga. Itu janji Allah. Allah berjanji seperti itu. Untuk apa janji seperti itu? Agar kita membuat pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan yang kita buat tentu saja akan ada risiko dan konsekuensinya. Saat kita membuat pilihan-pilihan baik, maka Allah memberikan keridhaannya, memberikan pahala, memberikan ganjaran. Saat kita membuat pilihan buruk, tentu saja Allah akan memberikan siksa sesuai dengan janjinya tadi. Wallahu la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mengingkari janji yang telah disampaikannya. Berulang-ulang disampaikan kepada semua nabi dan rasul. Disampaikan tentang janji ini. Janji in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebajikan itu kembali untuk diri kalian. Dan jika kalian berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali untuk diri kalian. Ketaatan adalah berbuat baik. Ketidaktaatan adalah berbuat buruk. Maka orang yang berbuat buruk ini juga akan mendapatkan balasan bukan hanya di akhirat. Di akhirat sudah pasti. Sejak di dunia pun dia sudah
mendapatkan balasan. Macam cerita saya dulu di kampung kami sudah lama, ketika disebut bahwa dia sudah bebas tanggal 17 Agustus dapat remisi, semua anggota kampung gelisah. Bukan senang menyambut kedatangannya, semua jadi susah. Dan karena susah maka ketika dia datang semua mencoba menghindar, semua mencoba jangan sampai dekat-dekat dengan dia. Kalau ada anak-anak diingatkan, nak jangan jumpa-jumpa sama orang itu ya, jangan dekat-dekat sama dia ya. Akhirnya kan terisolasi, akhirnya kan dia dari kehidupan masyarakat, tersisih dari kehidupan. Itu kan siksaan yang paling berat. Jumpa sama orang bawa muka, begitu jumpa begini, ke sana ditengok, kamu jangan tahu. Itu kan udah siksaan dalam bentuk rohani, dalam bentuk, belum lagi yang lain-lain. Kalau lain-lain kan bisa saja orang cepat emosi, cepat marah. Seandainya orang tadi berbenturan sedikit dengan orang lain, cepat muncul rasa benci kepada orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan tadi. Bapak Ibu, hari-hari ini media sosial terutama kan sangat intensif, sangat luas penggunaannya di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Sesuatu yang terjadi di Pulau Rampang misalnya, itu segera tersimak 1 atau 2 hari setelah itu tersebar. Dan penyebaran yang paling luas adalah melalui media sosial. Orang yang berbuat buruk cepat sekali tersebar beritanya, muncul perlawanan, muncul hujatan, muncul kebencian kepada orang-orang yang berbuat buruk. Padahal yang menyebarkan info itu tidak mengajak kita supaya membenci orang itu, nggak ada. Dia cuma memperlihatkan si A ngomong di DPR begini misalnya, si B ngomong di depan TV begini. Langsung muncul. Kalau omongannya itu omongan yang berisi kebaikan, dipuja-puji, dihargai, dihormati. Begitu berisi keburukan langsung dicaci, dihujat, di macam-macam. Pak Ibu, saya pernah membaca buku Patologi Sosial. Saya lupa nama penulisnya, orang Makassar. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kenapa perlawanan rakyat terjadi di sepanjang sejarah, sejak dari revolusi Prancis, revolusi Inggris, Rusia, Cina, Indonesia, dan banyak lagi di berbagai belahan dunia lain, berdasarkan ilmu penyakit masyarakat yang dia kuasai teori-teorinya, disebutkan bahwa satu di antaranya adalah kebencian kepada pihak yang memiliki kewenangan. Kebencian itu kadang-kadang tidak terwujud dalam bentuk perlawanan langsung karena tidak berani, maka dia lampiaskan dalam bentuk yang memungkinkan untuk dia lampiaskan. Hari-hari demonstrasi menurunkan Pak Harto dulu, saya tinggal di Makassar waktu itu, itu orang-orang nggak ada yang mau berhenti di lampu merah, Pak. Orang lagi pakai helm dilempar, dibuangnya helm. Apa salah helm? Apa salah lampu merah? Itu kan merusak, itu kan kacau, itu kan bisa menimbulkan tersiksa dia sendiri kan. Helm dia lempar, dia buang, udah rugi. Kalau misalnya jatuh, kena kepala, apa yang terjadi? Lampu merah nggak dipatuhi, kalau ketabrak siapa yang sengsara? Dia sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, waktu itu dia mau melampiaskan kemarahan, kebencian kepada penguasa yang sudah diberitakan itu sedang didemon, harus diturunkan, dituduh melakukan korupsi, dituduh melakukan kroni, dituduh bermacam-macam orang. Jadi dia ingin mencoba melawan, nggak tahu bagaimana cara melawan. Dia menyiksa diri kan, dia melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini lagi-lagi bahwa ada yang tidak taat, ada yang tidak patuh di sini. Ada
ketika ketidaktaatan, ketika ketidakpatuhan itu tersebar infonya kepada banyak orang, maka orang pun mengambil kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan itu kadang-kadang merugikan diri sendiri. Maka kembali kita bahwa tauhid itu mengajarkan kepatuhan yang sifatnya fokus, yang sifatnya tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berasal dari Allah adalah satu-satunya yang benar, adalah satu-satunya yang mesti dipedomani, diikuti dengan sepenuh jiwa dan raga secara mutlak. Kalaupun ada kebenaran-kebenaran lain selain dari Allah, silakan diikuti, silakan dipatuhi selama kebenaran atau ajaran itu tidak bertentangan dengan ajaran yang berasal dari Allah satu-satunya tunggal itu. Jadi tauhid bukan untuk membuat orang pandai dalam berfikir, dalam berdebat. Ini kalau saya belajar tauhid nanti udah mengerti betul, saya mau debat sama orang Kristen gitu kan. Bukan untuk itu. Tujuan utama bukan untuk, walaupun seandainya ada orang yang memanfaatkan untuk itu, boleh jadi akan bermanfaat. Tetapi tujuan utama bukan ke sana. Tujuan utama adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan penghayatan bahwa kita akan mengikuti Allah yang satu itu. Bukan hanya dalam keyakinan bahwa hanya dirinya sebagai pencipta dan pemelihara, juga berlanjut kepada beribadah hanya kepada dirinya, ketaatan dan ketundukan hanya kepadanya, dan menyeleksi atau mengukur indikasi-indikasi baik dan buruk juga hanya dengan ajaran yang berasal darinya. Benarkah aturan ini? Alat ukurnya bukan karena banyak yang voting, yang memilihnya. Benarkah aturan ini? Bukan karena aturan ini sudah lama diberlakukan, juga bukan karena baru ditemukan. Tetapi untuk mengukur benar dan kuatkah aturan ini, ukurlah dengan ajaran yang berasal dari Allah yang satu-satunya itu. Dia alat ukur kita ke sana. Baik nggak perilaku ini? Tanya lagi, benarkah, sesuaikah dengan ajaran yang berasal dari Allah satu-satunya itu? Ya, kita ada adat istiadat, kita ada budaya, kita ada peradaban, apalagi kita ada kebiasaan, kita ada kearifan lokal dan sebagainya. Boleh apapun, dan cara kita untuk mengukurnya hanya dengan satu cara, yaitu mengukur dengan sejauh mana ia terkoneksi, terhubung, tersambung dengan ajaran Allah satu-satunya itu. Inilah sebenarnya makna hadis Rasulullah yang sangat sering kita dengar penjelasannya, terutama di mimbar khutbah Jumat. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepadamu dua pusaka, apabila kalian berpegang kepada keduanya, niscaya kalian akan selamat untuk selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kenapa dua di sini? Sunnah Rasul di sini posisinya sebagai penjelas terhadap kitab Allah. Kitab Allah itu artinya Al-Quran, 6.000-an ayat, berisikan prinsip-prinsip dasar, tidak berbentuk teknis dan terapan kecuali dalam hal-hal tertentu. Untuk ibadah salat saja itu tidak ada petunjuknya secara rinci mengenai tata cara pelaksanaannya di dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu tata cara menunaikan salat? Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi prinsip tentang kemestian melaksanakan salat itu tegas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula hal-hal lain, halal haram sebuah pekerjaan, bahwa berzina itu dosa besar, bahwa mencuri itu dosa besar, itu tegas disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi apa yang dimaksud dengan zina, bagaimana teknis pembuktian bahwa seseorang berzina, itu tidak ada dalam ayat Al-Quran.
Kenapa? Karena ayat Al-Quran hanya 6 ribuan ayat. Di mana juga kita dalam sunnah Rasulullah SAW. Makanya tadi lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Kalau berpegang kepada yang ditinggalkan ini dengan sebenar-benarnya, maka kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mana yang dipegang? Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kitab Allah adalah kitab Al-Quran, berisikan ajaran yang semuanya benar, dan sunnah Rasulnya adalah penjelasan-penjelasan terhadap isi kitab Al-Quran itu. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi, tauhid bukan hanya meyakini Allah yang mencipta satu-satunya, kita lanjutkan juga meyakini Allah kita beribadah hanya kepadanya. Lalu selanjutnya ada meyakini segala kebenaran, segala kebaikan, segala ketakutan, segala kecintaan itu mesti sejalan dengan kecintaan, ketakutan, apalagi kebenaran, aturan, dan seterusnya. Semuanya itu mesti dari Allah yang satu-satunya itu. Bapak Ibu, dengan demikian maka di dalam tauhid diperkenalkanlah berbagai hal-hal lain untuk mendukung ke arah sana, untuk mendukung agar keyakinan kita kepada Allah satu-satunya dalam segala-galanya tadi itu akan tetap menguat. Maka diperkenalkanlah tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Supaya apa itu? Supaya benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah satu-satunya dalam segala-galanya, bahwa hanya Allah yang memiliki nama sesempurna itu, bahwa hanya Allah yang memiliki sifat yang sesempurna itu. Adakah sifat seperti itu pada selain Allah? Boleh jadi ada, tetapi beda dengan apa yang ada pada Allah. Kita ambil contoh malam ini dua nama Allah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Ar-Rahim disebutkan sebanyak 95 kali. Ar-Rahman pengasih. Pengasihnya ada dua pengertian. Yang pertama, mengasihi semua makhluknya. Semua makhluk mendapatkan kepengasihan Allah. Oh, tiga maksudnya. Yang kedua, pengasihannya itu biasanya bersifat material, bendawi. Dan yang ketiga, pengasihannya itu tidak selamanya. Boleh jadi sebentar hari ini, besok nggak ada lagi. Atau hari ini tidak ada, besok akan ada. Itu makna Ar-Rahman, pengasih. Penyayang, Ar-Rahim, penyayang. Disebutkan sebanyak 95 kali di dalam Al-Quran. Tiga juga maknanya sama seperti tadi. Ar-Rahim itu sayangnya itu tidak kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang khusus. Orang khusus adalah orang taat, orang saleh, orang bertakwa, dan tentu saja bermodalkan iman yang benar. Maka disayang oleh Allah. Setelah itu dari segi waktu, Ar-Rahim itu bukan hanya sebentar, tetapi selama-lamanya, sampai ke akhirat kelak mendapatkan sayangnya Allah dari Allah yang Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim itu biasanya tidak bersifat bendawi, tidak berupa materi. Ya, kan beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dalam tiga hal tadi. Kita mengenal Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, kita mengenal Allah Ar-Rahim Maha Penyayang. Mungkin ada di antara teman-teman kita pengasih juga dia. Apalagi orang tua terhadap anak, kan kasih sayang. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan seterusnya. Guru terhadap murid, murid terhadap, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini Ar-Rahmannya Allah itu sempurna, kasihnya Allah itu sempurna, sedangkan kasih manusia itu terbatasi oleh kemampuan-kemampuannya dalam mengasihi.
upah tak kasih tu kan, tiga tak tanpa sih, gitulah kira-kira gambarannya. Upah sayang tu kan, tiga tertarik je pinyung, ada batasnya. Rahman Allah nggak dibatasi oleh apapun. Tapi muncul pertanyaan kadang-kadang, kenapa juga Allah kasih gempa sesekali, kasih tsunami sekali? Itu bukan dalam rangka seperti itu. Itu juga masih dalam rangka rahmannya, supaya terwujud secara lebih sempurna lagi. Rahimnya supaya juga terwujud lebih sempurna lagi melalui berbagai teguran-teguran itu. Saat ditegur, maka orang-orang kembali meneriakkan kemahaagungan Allah. Melalui teguran itu orang kembali menunaikan salat dengan khusyuk. Melalui teguran itu orang mulai lagi bersedekah tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Pengasih dan penyayang Allah. Seandainya pengasih ini ada pada selain Allah, maka pengasih yang pada selain Allah itu tidak sesempurna dengan apa yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena itu tadi, karena Allah satu-satunya dalam segala-galanya, satu-satunya pemilik Rahman yang sempurna, satu-satunya pemilik Rahim yang sempurna, yang lain lewat. Nah, gitulah kira-kira. Sehebat apapun memaksa diri untuk bisa mencapai, nggak akan sampai. Kenapa? Karena Allah Wahid dan Allah Ahad. Sayang tak lung kegata melebihi sayang kepada diri sendiri, boleh jadi. Tetapi mungkinkah seseorang menyayangi orang lain seperti Allah menyayangi orang itu? Enggak, pasti tidak. Kenapa? Karena yang memiliki sayang seperti itu secara sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain enggak ada. Inilah tauhid. Tauhid itu sekali lagi satu-satunya dalam segala-galanya. Ketika mengenal nama Allah, maka dalam nama Allah itu ada pengertian-pengertian. Pengertian yang sempurna pada nama itu hanya ada pada Allah, pada yang lain tidak ada. Pak Ibu mungkin pernah membaca buku Pak Quraisy Shihab tentang Asmaul Husna, atau mendengar dulu pernah disiarkan oleh televisi RCTI atau Metro TV, diwawancarai oleh Abdurrahman siapa namanya, Hakim, Arif Rahman Hakim dan sebagainya. Satu di antara saran beliau adalah berupayalah untuk meniru sifat-sifat Allah yang penuh dengan kebajikan ini, yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat yang berlimpah ini. Tujuannya adalah supaya kita menghadirkan apa yang Allah hadirkan kepada alam semesta. Kita menghadirkan ke tengah-tengah keluarga kita, kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi di situ beliau ingatkan bahwa menghadirkan kasih sayang Allah secara sempurna itu akan menjadi sangat efektif jika bukan itu kan, menghadirkan kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai secara sempurna baru akan efektif ketika kita mampu mengingatkan dia, menyadarkan dia bahwa kepenyayangan atau kasih dan sayang sempurna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kalau mahasiswa saya bilang yang jomblo-jomblo misalnya kan, atau bapak lah, orang tua pada anak, tidak hanya berulang-ulang mengatakan lu kasih tak ke gata wahai anu, saya sayang betul sama kalian. Biasanya yang jomblo biasanya I love you kan, saya sayang sekali sama kamu. Bukan itu yang lebih penting untuk menumbuhkan untuk membuat dia merasakan sayang atau meyakini akan adanya sayang itu, tetapi mengingatkan dia bahwa kasih sayang yang sempurna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada anak kita ingatkan berulang-ulang, anak, ayah sayang kepada kamu, tetapi Allah lebih sayang. Hanya sayang Allah lah yang tak pernah terbatasi. Dengan penanaman itu, dengan pengetahuan itu, maka penghormatan dan penghargaan si anak kepada orang tua jauh akan lebih sempurna dibandingkan kita berulang mengatakan saya sayang kali sama kamu nak misalnya kan. Itu enggak,
Ini terbuka rahasia kepada jomblo-jomblo nih soal itu. Jadi kalau sayang sama seseorang bukan mengatakan I love you berulang-ulang, tetapi mengatakan bahwa Allah love us. Allah mencintai kita. Allah menyayangi kamu melebihi kasih sayang siapapun. Itu yang jauh akan lebih efektif, akan menumbuhkan kesadaran dan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Sekali lagi, kenapa itu? Itulah tauhid. Sayang yang melimpah hanya dari Allah yang tunggal, Allah yang satu, Allah yang esa itu. Nyan pembahasan kita malam ini. Kahek cium-cium dua. Kami hotel Ustaz Ali, kalau kah? Ya, demikian kajian pembahasan kita malam ini. Semoga Allah meridai iktikaf kita dan tafakuh fidin kita, dan semoga kita bisa melanjutkan pada pekan-pekan berikutnya atau di pertemuan-pertemuan yang lain untuk membahas ini pada bagian-bagian selanjutnya. Semoga malam ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.